106.1 Geronimo The Real Sound of Jogja. Masih di Indiana Zone Kanca Buda, dan kali ini Berita sudah tidak sendirian lagi siaran kok dewe senang aneh. Dan di pagi hari ini Kanca Buda ya masih nemenin kamu tentunya. Kenapa aku nggak sendiri? Karena ada yang mau dikasih tahu nih ke kamu soal kota kita tercinta Yogyakarta, Kanca Buda. Konon kabarnya nih ya sedang berlangsung pembangunan Jogja Planning Gallery atau JPG di kawasan Malioboro ini, yang tentunya bisa dimulai di 2025 mendatang, Kanca Buda. Sejumlah persiapan ini udah dilakukan untuk pembangunan JPG yang nantinya ini bakal berdiri di lahan teras Malioboro 2 dan gedung DPRD DIY yang ada di Jalan Malioboro nih, Kanca Buda. Bakal seperti apa nantinya di sana? Nah, kita tanya langsung aja pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Sugeng Enjang Bapak Agus Triharyono. Beliau ini adalah merupakan Kepala Bapedang ya Pak? Ya. Oke, baik. Terus kemudian ada Mas Dwi Antoro. Ya. Ya, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang ge. Gimana Mas? Sehat toh? Alhamdulillah sehat. Salam sehat buat seluruh pendengar Geronimo FM. Kanca Buda, kita bakal ngobrolin tentang pembangunan Jogja Planning Gallery atau JPG. Nah, ini monggo. Selamat siang pemirsa pendengar Radio Geronimo dan Mbak Pritalia Utomo. Selamat siang. Komplit loh. Komplit ini. Jadi JPG ini adalah program kegiatan dari pemerintah Provinsi DIY ya. JPG itu adalah Jogja Planning Gallery. Ini merupakan nanti bentuknya adalah bangunan gedung yang rencananya akan dibangun pada kawasan Sumbu Filosofi. Itu di kawasan Malioboro ya, tepatnya di Jalan Malioboro 54 sampai 56 ya, Yogyakarta. Ini akan menempati tadi bangunan gedung DPRD DIY, ada lahan teras Malioboro 2 atau ex kantor Dinas Pariwisata DIY, dan lahan ex pertokoan yang ada di Jalan Perwakilan. Nah, ini sesuai kemarin kami koordinasi dengan DIY, total luas lahan yang akan dipakai untuk JPG ini mencapai kurang lebih 25.400 meter persegi. Jadi 25.000 lebih ya. Nah, nantinya bangunan ini akan menjadi citra kawasan atau bisa dikatakan menjadi landmarknya kota Jogja yang berpegangan pada apa? Pada nilai-nilai luhur budaya dan nilai-nilai lingkungan. Nah, di sini nanti sebagai galeri perencanaan maka akan menyajikan bagaimana perencanaan Jogja masa yang akan datang. Berkisah tentang Jogja masa kini dan juga menceritakan bagaimana Jogja masa lalu. Paham ya? Di sini berarti nantinya galeri perencanaan bagaimana Jogja yang akan datang, next, Jogja yang masa kini dan Jogja masa lalu. Nah, atau dengan kata lain, nanti pembangunan JPG ini menjadi visi sekaligus strategi dalam pengejawantahan masa lalu dan perencanaan pengembangan DIY di masa mendatang. Nah, nanti selanjutnya sebagai kota budaya dan kota pendidikan ini diharapkan galeri ini mampu memberikan informasi, memberikan suatu konten yang didukung dengan teknologi yang tinggi. Jadi penggunaan teknologi ini akan menjadi daya tarik tersendiri dan mampu menyedot atensi pengunjung Malioboro, kan gitu ya. Jadi Jogja Planning Gallery atau JPG ini juga direncanakan memiliki wadah bagaimana ada ruang pamer bagi pelaku seni, bagi pelaku yang mempunyai hasil-hasil kerajinan, dan nantinya didesain menghadap ke Jalan Malioboro. Sedangkan jalan masuknya dapat melalui sisi samping dan sisi belakang. Dan bangunan JPG ini juga akan dilengkapi dengan ruang terbuka dengan konsep taman. Nah, ini pada tahun 2022 kemarin, tahun kemarin itu kami ini teman-teman DIY telah melaksanakan sayembara pra desain Jogja Planning Gallery yang kemudian dilanjutkan dengan harmonisasi karya sayembara Jogja Planning Gallery. Ini kalau nggak keliru kemarin sayembara pradesain JPG ini diikuti oleh hampir 118 ya, 118 baik kelompok maupun perorangan yang ikut. Jadi setelah melalui proses penjurian, juara pertama diraih oleh peserta yang nomornya terakhir 118 itu mengangkat tema dasar Mongso Ngarso. Nah, itu yang diangkat. Mangsa Ngarsa kalau bahasa Indonesia ini Mongso Ngarso. Dan pemenang kedua
saya lupa juga, ini bertema Memayu Hayuning Bawono juga. Nah, pemenang ketiga ini bertema Taman Berundak. Nah, tapi kemarin dari arahan dari Gubernur, dari Pak Sri Sultan berharap ketiga karya pemenang sayembara itu bisa menyatukan visi dengan pemenang pertama menjadi pemimpinnya dalam mengkonsolidasikan potensi yang ada. Saya kira itu sekilas untuk JPG ya. Untuk ini sendiri nih Pak, program JPG atau Jogja Planning Gallery ini sendiri sebenarnya untuk manfaatnya ini selain mungkin kalau wisata jelas lah ya Pak ya, itu akan jadi satu destinasi wisata yang cukup menarik gitu kan. Nah selain itu apa lagi? Jadi manfaat dari Jogja Planning Gallery ini selain menjadi sarana edukasi juga diharapkan apa? Sebagai pemecah konsentrasi atas penuhnya Jalan Malioboro. Gitu. Pengunjung yang biasa memadati Jalan Malioboro yang hanya sepanjang 1,2 km ini diharapkan bisa berkurang dengan adanya nantinya destinasi baru. Jadi tidak hanya pertokoan maupun kuliner yang menjadi destinasi, tetapi kita ciptakan ada ruang yang bisa menyedot pengunjung sehingga terdistribusi secara merata. Dengan adanya JPG nanti, Jogja Planning Gallery ini dapat dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat wisata, edukasi dan promosi budaya. Dan kemarin selain itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 berharap keberadaan Jogja Planning Gallery ini yang saat ini dalam proses perencanaan, ini kan proses perencanaan, menjadi salah satu pusat budaya di kawasan Malioboro. Dan Pak Sri Sultan juga mengatakan pembangunan JPG dilakukan karena Jogja belum memiliki galeri khusus yang menampung berbagai karya budaya. Nah, gedung ini nantinya diharapkan menjadi salah satu pusat budaya yang berada di Malioboro, termasuk bagaimana memfasilitasi kemungkinan adanya ruang-ruang pentas atau ruang-ruang panggung ya, ruang terbuka gitu. Oke. Nah, untuk peran Pemkot sendiri nih dalam pembangunan Jogja Planning Gallery itu seperti apa sih? Dari sisi kami dari DPRD Kota Jakarta menyoroti terkait dengan JPG ini, ya menarik ketika hari ini Jogja Gallery ini sudah mulai didiskusikan. Ya saya rasa Jeronimo beruntung hari ini bisa tahu lebih awal terkait dengan hari ini, informasi buat kawan-kawan pendengar setia Jeronimo terkait dengan ada apa sih next kembali kota Yogyakarta, Malioboro. Ini bagian dari kalau kami menyoroti terkait dengan bagaimana hari ini Jogja ini melalui skema sumbu filosofi ini harus diperkuat. Seperti halnya hari ini dari alun-alun utara, kemudian Sono Budoyo, kemudian pedestrian ini diperkuat. Agar yang kemarin masih sepenggal, oh Malioboro digawe ngene. Ada hal yang berubah, update sampai dengan nanti pasca selesainya, karena kawasan Malioboro ini sudah tidak akan menjadi lagi kawasan pemerintahan ya Pak. DPRD dipindah ke Kenari. Ya, kemudian wajah kantor Patian juga menghadap ke selatan. Menghadap ke selatan, berarti yang samping itu ya Mas? Iya, jadi hadapnya kan selatan sekarang, tidak menghadap ke barat. Betul. Sehingga memang hari ini kawasan Malioboro sudah mempunyai tren sendiri untuk menatanya. Sehingga sumbu filosofi, kemudian terkait dengan beberapa fasilitas, terkait dengan teras Malioboro 2 yang sementara dipakai, kemudian besok akan bermigrasi ke teras Malioboro 1. Ya, jadi kan hitung-hitungannya hari ini persiapannya sambil menata, jadi tidak hanya Jogja Gallery saja, tetapi nanti teras Malioboro 2 ini bermigrasi pindah ke teras Malioboro 1. Sehingga sudah jelas wisatawan itu datang ke kawasan pedestrian di Malioboro. Kemudian tidak ada satupun kendaraan ya Pak ya, kecuali kendaraan tidak bermotor. Hanya sepeda mungkin, pejalan kaki, dan memang ya diciptakan untuk bagaimana hari ini Malioboro menjadi satu magnet tersendiri besok. Kemudian penataan bagaimana hari ini seniman, bagaimana hari ini pedagang dalam notabene UMKM yang khas kota Yogyakarta melalui fasilitas
Jogja Galeri ini akan menjadi menarik. Saya rasa nanti ada penegasan terkait dengan namanya, karena nama yang Jogjani ini selalu ditunggu. Sehingga galeri saya rasa bukan nama yang Jogjani nanti bagaimana, tapi maksud dan tujuannya kita sudah sepakat dan paham bagaimana nanti di kawasan Malioboro ini akan menjadi satu kawasan yang tidak terputuskan sumbu filosofi sampai dengan nanti next paling harapan kami tidak hanya berhenti di Malioboro tapi sampai di Tugu. Oke, baik. Ya. Untuk proses Jogja Planning Gallery ini sendiri tahapannya sudah sampai sejauh mana ini, Pak, Oke, di tahun ya. ini sendiri? Kita lihat dulu tadi peran ya pemerintah Betul. kota dulu Iya. dalam pembangunan JPG sendiri. Jadi meskipun JPG secara keseluruhan kan berada pada wewenang Pemda DIY. Kan Betul. gitu ya. Iya. Tapi karena secara administratif lokasinya kan berada di kota Yogyakarta. Nah, maka keterlibatan pemerintah kota Yogyakarta dalam proses menuju terwujudnya JPG memang sangat dibutuhkan. Nah, terutama dalam pengundisian wilayah. Ini yang nggak gampang ini. Nah, Oke. kerja yang ada di hulu dulu ini agak berat juga. Lah di sini kami kalau melihat ada beberapa hal itu, salah satunya yang kemarin merelokasi PKL Malioboro yang semula menempati Sepanjang iya ini kan, ya, sekarang kan pedestrian itu ya. pindah ke Teras Malioboro 2 yang tadi Iya. Pak Antoro sudah, nanti Teras Malioboro 2 kan akan pindah ke shelter yang baru ya, yang nantinya Iya. yang permanen di sana. Nanti mungkin ada ini kan baru proses untuk pengondisian administrasi tanah dan sebagainya yang di Teras 1 maupun yang ada di belakang Ramayana. Tapi itu adalah wewenangnya DIY ya. Nah, terus kemudian pengosongan pedagang jalan perwakilan ini nggak main-main. Besok kan di sana juga jalan perwakilan yang jumlahnya kemarin 21 nih Pak Antoro ya. 21 pedagang yang sekarang sudah relokasi ke pasar Kelitian. 21 sudah pindah ke pasar Kelitian. Di sana sudah berubah juga alih fungsi dagangan yang kemarin kuliner mungkin jadi apa, tapi ada juga yang kuliner itu sudah kita pindahkan ke sana. Ini kan nggak gampang Oke, pindahkan ke betul. sana, makanya PR besar kedua nantinya adalah sekali lagi merelokasi kembali pedagang Teras Malioboro 2 ke lokasi yang permanen yang rencananya ada di dua lokasi, TM1 yang luasnya kurang lebih 2000 meter persegi itu utaranya ya TM1, dan sekitar Ketandan yang luasnya kurang lebih 3.500 meter persegi. Tapi itu semuanya kan ketugasan dari DIY itu. Nah, sampai sejauh mana kan gitu tadi pertanyaannya, Mbak Prita. Ini sebenarnya yang bicara kan harusnya DIY, sampai sejauh mana kan progresnya dia ya. Tapi kan kami selalu koordinasi sama DIY. Jadi tahun 2022 seperti saya sebutkan di depan tadi kan sayembara perencanaan JPG ya, dengan perluasan dan harmonisasi desain para pemenang. Jadi ada pemenang 1, 2, 3 semua kita harmonisasikan kan gitu ya. Yang kedua 2023 penyusunan yang sekarang penyusunan Iya. DED, penyusunan AMDAL, pembongkaran bangunan Legian ke timur dan pembangunan ruang terbuka non hijau. Nah, sekarang yang Legian ke timur yang jalan perwakilan kan sudah terbongkar kemarin 4 Januari. Iya. Kan sudah terbongkar kan? Iya. Sudah pindah ke pasar Kelitian kan yang di Jalan Cokro Aminoto. Ini yang menjadi target kan sudah oke, yang faktor sosial yang agak gede. Nah, 2024 besok penyusunan materi teknis. Materi teknis itu bahasanya kan mateknya seperti apa, kontennya bagaimana, dan kelembagaan JPG seperti apa. Kan harus dipikirkan juga kelembagaan Jogja Planning Gallery tadi. Makanya Mas Antoro kalau itu nama nanti kan terserah dia ya Mas, tapi kita mengusulkan yang Jawani dan sebagainya. Nah, tadi Mas Antoro juga kita bicara branding juga, misalnya tadi kan sumbu filosofi ya Mas Antoro ya, sumbu filosofi itu brandingnya kan Tugu ya. Iya. Tapi kalau Malioboro brandingnya adalah Tugu Jam. Nah, ini yang belum kami move keluar, nanti ke depan seperti itu. Jadi beda. Malioboro apa sih? Andong enggak, lampu enggak. Adalah Tugu Jam yang ada dekat Gedung Agung itu loh ya, Iya, itu. iya. Kalau sumbu filosofi brandingnya adalah Tugu Jogja. Nah, ini karena apa, hal ini nantinya akan menyangkut dengan
Jogja Planning Gallery juga yang ada di Malioboro. Bahasanya Sumbu Filosofi atau di kawasan Malioboro. Tapi itu adalah semuanya adalah ranahnya DIY. Nah, terus 2024, 2025 ini nanti ada penambahan lahan sisi timur dan pembangunan teras Malioboro 2 secara permanen yang tadi saya sebutkan, yang nantinya ada di utaranya TM1 atau di belakang Ramayana nanti. Ini belum anu ya. Belum clear juga. Terus 2024 2025 kemungkinan ini pembangunan gedung DPRD DIY baru yang di Jalan Kenari yang digunakan tahun 2026 2027. Semuanya kan perencanaan ya, semuanya perencanaan kan, tergantung semuanya itu bagaimana ya anggaran, bagaimana secara politis dan sebagainya. Dan 2026 2027 mungkin ada pembangunan JPG-nya di situ. Itu jadi sampai sejauh mana tahapannya itu benar-benar adalah ranahnya atau kantongnya di DIY. Saya kira itu, saya hanya ini kalau nggak keliru ya seperti itu yang bisa kami sampaikan. Untuk pedagang-pedagang ini kan nih Pak Agus ya, ini kan sudah direlokasi. Terus juga kayak nanti beberapa hal yang perlu dipikirkan juga adalah tentang kantong parkir. Ini yang jadi kecemasan saya sih Pak sebenarnya. Sekalian saya tanyakan gini kan ke Pak Agus. Itu nanti akan seperti apa Pak untuk relokasinya dulu deh. Ini kan tentunya pasti ada pro kontra begitu kan ya. Ini nanti seperti apa gitu. Oke. Jadi kalau yang tadi saya sudah matur di depan, jadi JPG ini kan sudah suatu pentahapan ya. Pentahapan pertama jelas yang kemarin bedol desa seluruh pedestrian, PKL yang di pedestrian kan sudah di TM2 kan dan TM1 kan sudah. Kalau TM1 sifatnya permanen ya, yang TM2 yang harus relokasi juga. Nah, ini berarti yang tahap berikutnya yang dalam jangka pendek kemarin kan sudah di pertokoan di Jalan Perwakilan juga sudah relokasi. Oke ya. Berarti ini apa PR kedua kan nanti kalau sudah ada tempat yang untuk merelokasi TM2 ke TM1 atau yang kemana baru itu. Nah, tetapi di sini kan mungkin terjadi pro dan kontra. Saya kira sudah ada pembicaraan juga bahwa TM2 kan sifatnya hanya sementara. Seluruh pedagang sudah tahu bahwa itu adalah sifatnya sementara. Gitu. Makanya kita juga harus punya harapan juga nantinya. Kan pemerintah kota ini teritorialnya kan di kota. Kita harus punya harapan dong JPG ke depan seperti apa. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang ya sebagai wisata baru atau tempat-tempat yang destinasi baru ini sesuatu yang booming di kota. Maka diharapkan menjadi sarana tadi eduwisata itu Mbak. Sarana eduwisata yang bernilai budaya, karena di JPG ini pengunjung bisa mengetahui secara serius bagaimana perjalanan Yogyakarta. Nah, bagaimana mulai dari Jogja masa lalu, Jogja masa kini, dan Jogja masa depan, dan di mana konsep perencanaannya itu tidak akan lepas dari konsep Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata berbudaya. Kalau sudah bicara pariwisata tadi pasti ada bangkitan parkir kan tadi yang pertanyaan itu. Nah, ini akan kita urai dengan apa? Giratori Malioboro tadi. Tadi kan konsepnya bahwa Giratori Malioboro ini adalah kita kembangkan full pedestrian nanti yang ada di dalamnya Giratori. Yang lainnya kan seluruh sarana transportasi nantinya yang di Giratori itu aja. Kalau yang ada di dalam Giratori itu adalah angkutan-angkutan yang sifatnya private ya, seperti ambulan masuk, seperti pemadam kebakaran, mobil penyiraman, mobil istana kepresidenan, atau mobil-mobil jabat yang lainnya di Kepatihan dengan gubernur kan ada juga kan di situ. Nah, ini yang bisa masuk di situ, sama moda angkutan tradisional, becak, tapi becak listrik ya, ini yang sudah ber-SNI ataupun andong dan sebagainya. Lainnya nanti di Giratori itu berlawanan arah dengan Jarum Jam ya. Sudah infrastruktur sudah kita mulai. Suryotomo kan yang di Median kan sudah kita hilangkan ya. Sudah kita hilangkan Suryotomo, Jalan Mataram. Itu kan dulu ada pohon di tengah di Dewider, di jalan juga Pasar Kembang. Kan sudah kita hilangkan. Sampai Jelagran sudah kita hilangkan. Itu dalam rangka apa? Nanti kan sudah itu one way ya, satu arah ya. Jalannya satu arah. Kan sudah kita mulai ini. Brigjen Katamso, Ngampilan juga sudah satu arah ya. Nah, satu arah. Yang belum kan ada di jalan mana Ahmad Dahlan, tapi nggak tahu nanti Ahmad Dahlan kita lihat dulu bagaimana analisisnya dari one way atau two way. Itu baru kita lihat juga sama Senopati. Saya kira khusus yang Senopati Ahmad Dahlan kayaknya masih two way ya.
Iya. Nah, itu yang giratori yang jangka pendek. Kalau jangka panjangnya kan Liat Wahid Hasyim sampai dengan MT Haryono sampai dengan Brigjen Katamso itu. Nah, di situ nanti ada bangkitan parkir yang akan kita tata. Bis dilarang untuk masuk kan dulu. Nanti ke depan ini baru kajian. Hanya ada di Terminal Giwangan, ada di Laksda bekasnya untuk Adi Sucipto itu loh. Ya. Adi Sucipto kan ada tempat parkir ya. Iya, iya. Oke, sama Terminal Jombor ini baru kajian oleh pemerintah DIY dalam hal ini Dinas Perhubungan. Itu dikaji, semua bis nantinya dilarang masuk kota. Jadi berarti kan harus ada yang namanya angkutan penghubung kan di sana. Angkutan penghubung ya, angkutan penghubung lah. Makanya bangkitan parkir yang sifatnya gede itu kan sudah terurai dulu. Baru yang kecil-kecil sudah kita tata juga, kita sudah istilahnya menata bagaimana analisis tempat-tempat parkir yang memadai, yang tidak jauh dari tempat destinasi yang sudah ada. Jangan sampai nantinya jauh dari tempat destinasi yang ada untuk yang kecil-kecil ya, bukan bis gede, itu nanti malah jadi blunder bagi kita. Kan gitu ya. Saya kira itu dengan adanya JPG ini tadi kan berarti menambah destinasi wisata yang ada di Yogyakarta kan dan di Malioboro pada khususnya, sehingga pengunjung dengan tadi parkirnya oke, semuanya pelayanan oke, mempunyai lebih banyak alternatif berwisata selain belanja dan kuliner yang pada endingnya bagaimana meningkatkan PAD dan mensejahterakan masyarakat Yogyakarta. Saya kira itu, Mbak. Kan ada beberapa bangunan cagar budaya nggih. Nah, itu akan ikut direvitalisasi juga biar wah sisa nape. Kalau bangunan cagar budaya itu sudah harga mati tetap ada di situ. Nah, di sana kan kita sudah dapat dengan UNESCO ya, sudah ada kontrak dengan UNESCO. Tadi maaf untuk pertanyaan yang tadi belum kami jawab secara umum ya, pedagang TM2 tadi sudah mengetahui ya, jadi tidak akan terjadi suatu kontradiksi lah, semoga ya. TM2 sudah mengetahui bahwa sejak awal teras Malioboro 2 memang ditempatkan sebagai shelter sementara bagi para pedagang sambil menunggu tempat baru yang disediakan oleh Pemda DIY. Karena lokasi tersebut nantinya akan menjadi lokasi dari rencana JPG tadi, sehingga kecil kemungkinan ada penolakan untuk relokasi kedua. Nah, semoga loh ya ini. Total kan ada sebanyak kurang lebih 1041 pedagang. Sampai hafal Mbak, 1041 pedagang yang kini menempati lapak teras Malioboro 2. Jadi jumlah pedagang itu ada dari 3 paguyuban ya. Paguyuban pedagang 0 km, ada pedagang Tridharma dan paguyuban pedagang Lesian Malioboro. Namun demikian yang menjadi pemikiran para pedagang adalah omset ya Mas. Omset yang diterima saat ini masih belum merata karena adaptasi dan penyesuaian ulang dengan tempat yang baru, dan semoga nanti tempat yang lebih baru lagi omsetnya lebih gede. Nah, itu tugasnya Mas Antoro itu. Kontribusi apa sih yang harus diberikan kota dalam pembangunan JPG ini sendiri gitu? Sejauh ini secara infrastruktur tadi Pak Agus sudah menyampaikan sedemikian rupa bagaimana sudah mendeteksi potensi-potensi terkait dengan bagaimana hari ini Malioboro akan ditata sedemikian rupa. Ada satu esensi terkait dengan bagaimana hari ini merubah atau menambah bagi saya. Jogja menjadi kota kreatif, tetapi tidak melupakan Jogja menjadi kota pelaku industri kreatif. Ini juga harus ditampilkan. Kenapa hari ini? Ini belum ada di kota manapun. Semua menyampaikan bahwasanya Jogja menjadi kota mereka adalah kota kreatif. Saya rasa Jogja ini punya kompetitor dengan di Bali, di Batam, di Bandung, di Jakarta. Tetapi hari ini kami ingin menyampaikan kepada pemerintah kota, melalui pemerintah kota dalam hal ini untuk disampaikan nanti pada kedalamannya di JPG ini untuk juga menampilkan sisi bagaimana pelaku industri kreatif juga muncul. Ibaratnya juga menjadi bagian portofolio kota Yogyakarta. Ini loh, katakan mencari pengrajin belangko. Tinggal muncul di barcode ataupun melalui skema nanti klik muncul namanya, fotonya. Kemudian ada kawan-kawan pelaku muda yang hari ini intens di industri kreatif yang lainnya. Karena kan tadi disampaikan oleh Pak Agus, akan menampilkan wajah Jogja dahulu, sekarang, dan masa depan. Sehingga ada direktori tersendiri untuk bagaimana hari ini semua orang mempunyai rasa, semua orang punya
peran, punya tanggung jawab di Malioboro. Saya rasa pelaku ini juga akan banyak dari sisi kesenian, dari sisi budaya, dari sisi pergerakan. Nah, ini juga harus ditampilkan. Tidak semata-mata hari ini kalau sudah ada teras Malioboro 1 sudahlah. Di situ konsentrasi untuk UMKM baik kerajinan, craft maupun kan. Kemudian yang Jogja Gallery ini, Planning Gallery ini juga akan menampilkan ya portofolio Jogja. Sampai dengan bagaimana hari pelaku-pelaku. Karena kalau kami menganggap bahwasanya ya Malioboro itu ibu kotanya kota Jogja. Oke. Kami harus selalu mempunyai peran, tetapi kan kadang gini Nyun Sewu, teman-teman provinsi ini ketika ada beberapa hal khususon ini selesaikan Pemkot. Diskusinya adalah, tetapi sebenarnya ada ruang-ruang sebenarnya ruang diskusi. Baik pemerintah kota maupun Pemda DIY ini yo podo wae. Sehingga tidak hanya itu, kami ingin kalau mau disertakan ya sertakan dari awal dong. Agar satu frekuensi. Sehingga hari ini juga butuh adaptasi, butuh sosialisasi agar semua berjalan dengan lancar. Saya rasa hari ini yang belum terselesaikan terkait dengan sumber daya manusia. Orang yang pernah punya peran, punya cerita di Malioboro hari ini masih beberapa yang belum merasakan dampaknya. Mereka masih tidak bisa meninggalkan kota Yogyakarta. Kawan-kawan seniman. Lah ini mau dikomunikasikan seperti apa? Karena dengan tidak meninggalkan identitas kejogjaannya, tapi Malioboro itu masuk dalam koridor memperkuat Jogja adalah Indonesia Mini. Ini juga tidak bisa ditinggalkan. Sehingga ada banyak diskusi menyertai agar landai sehingga semua nyaman. Jadi saya selalu menyampaikan 3 fungsi. Yogyakarta ini kota layak huni, kota layak investasi, dan kota layak dikunjungi. Ini yang hari ini ingin kami sampaikan melalui beberapa pola pembangunan yang ada di kota Yogyakarta sampai dengan penataan pedestrian di Malioboro. Apapun itu yang dilakukan tidak boleh melupakan 3 aspek itu. Gitu, Mbak. Oke. Tadi apa itu Mas? Layak apa? Layak huni, layak investasi, dan layak dikunjungi. Oh, layak huni, layak investasi, layak dikunjungi. Oke. Iya. Oke. Langsung dicatat loh di kaca. Yo, ini kalau dari teman dewan kan harus dicatat dulu. Iya, betul. Karena kalau huni, investasi, kunjungi ini hubungannya dengan anggaran juga nantinya. Iya. Ini mbaknya ya kemarin kuliah bukan orang sini, kuliah di sini sudah nyaman di sini. 14. 14. Dewan sendiri, adakah hal-hal yang perlu menjadi catatan dalam proses ini sendiri? Ya, bagi kami ya menata Malioboro tidak sedemikian mudahnya. Ya, banyak orang masih akan melirik di situ. Semua orang pingin punya peran. Sehingga bagaimana hari ini komunikasi bagi kami untuk kawasan Malioboro ini disosialisasikan next ke depan seperti apa toh? Hari ini kan kayak kami merasakan terpenggal-penggal. Oh, pedestrian. Baru pedestrian apa? Jadi saya rasa Pak Agus nanti di Bapeda bisa menyampaikan hari ini sebenarnya ada ruang yang berbeda ketika hari ini kawasan Malioboro ini Dinas Kebudayaan ya Pak ya, Pundoka Budaya melalui UPT-nya. Nah, tapi hari ini sebenarnya wajah pariwisata Kota Yogyakarta. Nah, sehingga saya itu selalu menekan kepada Kepala Dinas Pariwisata, bikin video atau bikin tampilan untuk menyampaikan kepada masyarakat baik di internal Kota Yogyakarta maupun keluar. Ini loh Jogja ke depan akan seperti apa. Saya rasa ini menjadi penting agar orang juga tidak terpenggal. Jogja membangun rampung-rampung. Padahal ada tahapan-tahapan bagaimana hari ini tata ruangnya sudah ditata agar kawasan Malioboro itu tidak menjadi kawasan yang kaku dengan perkantoran, dengan memindahkan DPRD DIY, kemudian merubah wajahnya di Pemda DIY kantornya hadap ke selatan. Ini kan sudah jelas. Jadi ada wisata kenangan. Jadi saya sampaikan sepakat dengan Pak Agus, Jogja mempunyai wajah
masa lalu, masa sekarang dan akan datang ini akan terangkai dalam satu kawasan sumbu filosofi ini. Dan dari yang penyertaannya adalah kawasan di sekitar tidak hanya menjadi penonton. Hari ini sudah kami dorong di sana kawan-kawan muncul dengan kampung wisata maupun rintisan kelurahan budaya. Nah, ini 24 kampung wisata, 31 rintisan budaya, kawasan penyangga Malioboro disiapkan agar mereka juga kok yang tampil kami tidak pernah tahu, kami tidak merasakan, sehingga Dinas Kebudayaan kemarin dalam 1 tahun ini membuat satu panggung terpanjang di sepanjang Malioboro, tapi ditata hari ini. Tidak sekedar Nyon Sewu tampil hanya apa adanya, tapi di secara kostum, entertain juga digarap. Kemudian juga hari ini memfasilitasi Nyon Sewu tidak hanya sekedar tampil ada kerdus di depan mengharapkan sesuatu dari wisatawan, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana hari ini wisatawan juga akan memberi. Saya rasa fasilitasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ketika membuatkan satu video klip, kemudian dengan CD dengan apa, dengan view-nya ada di desa atau kampung wisata di Kota Yogyakarta, atau view-view yang ada hari ini di Keraton, Taman Sari dan yang lainnya, ini akan semakin mengenalkan. Kalau peduli dengan seniman, belilah, gitu. Tidak dengan memberi. Jadi mentalitas seniman. Kemudian kami juga pernah menyampaikan kepada Dinas Pariwisata untuk mensertifikasi seniman, agar siapa yang tampil layak di kawasan Malioboro ini juga akan menjadi salah satu jaminan. Karena hari ini kelemahannya seniman di Kota Yogyakarta ini tidak mau melegalkan sertifikasi profesi, ya. Hampir terlupakan. Seorang maestro tari Didi Nitowo pernah dilarang tampil di Jepang hanya karena tidak punya sertifikasi. Nah, belajar dari itu, kami ingin hari ini sudah mulai ditata. Ada tim pengkurasi, dikurasi, dicoba, kemudian akan secara keilmuannya dites. Jadi Malioboro ini melalui Jogja Planning Gallery ini salah satu juga menjadi alternatif untuk pentasnya orang-orang yang sudah terpilih melalui sistem akurasi ataupun sertifikasi. Begitu saya. Jadi SDM ini tidak boleh ditinggalkan. Dan sekali lagi, Jogja menjadi kota pelaku industri kreatif ini harus dimunculkan. Tidak semata-mata arogan Jogja kota kreatif. Pelakunya tidak nampak. Seperti itu. Dan kita sebagai masyarakat nih Pak, harapan dari Pak Agus sendiri, apa sih yang bisa kita provide sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam rancangan besar ini sendiri Pak? Oke, ini kan salah satu bentuk bangkitan destinasi baru, ya, destinasi baru walaupun di kawasan Malioboro. Nah, ini kan semua harus mendukung, ya, semua stakeholder di situ semuanya harus mendukung. Baik itu PKL yang ada di situ, bangkitannya Malioboro kan PKL kan, pasti kan, sama penghuni dan di kiri kanannya juga. Jadi kalau kita menata apapun, semua stakeholder itu harus ya sesuai dengan bahasa Jawanya tidak pating blasur kan gitu nih Mas ya. Nah, dari sini A, di sini B, apalagi nanti kalau sudah menata giratori, ini nggak gampang giratori ini. Ibaratnya Mbak, kalau siang kemarin turun di Ramayana bisa kan? Bisa kan? Misalnya, turun di situ di Malioboro Mall bisa, besok kan nggak bisa. Semuanya lewat giratori tadi. Ini kan dibutuhkan kesadaran semua stakeholder di situ, baik itu mahasiswa atau masyarakat setempat, semuanya besok bahwa ke Malioboro sekarang udah full pedestrian. Kalau mau kemana ke Malioboro Mall ya turunnya di Jalan Mataram misalnya. Kalau ke Ramayana turunnya yang di Melia Porosani kan gitu. Kan besok gitu, karena ini semuanya harus firm. Itulah adalah suatu kebijakan. Nah, pasti hotel-hotel kan juga kesulitan. Terus kalau ada hotel gimana? Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Nah, makanya tadi sudah kita urai juga, Pak, bis-bis besar nggak bisa masuk. Pasti yang namanya transportasi, yang namanya tim-tim pariwisata kan sudah ada ya, pariwisata yang dari luar-luar itu nanti akan menyesuaikan sendiri pasti ya Mas. Pasti akan menyesuaikan, dia pakai bis kecil atau apa, pasti akan menyesuaikan. Saya kira itu.
Oke, baik. Terus mungkin Jadi kata kuncinya tadi kolaboratif, akseleratif, dan bangkit bersama. Itu insya Allah akan tercapai dengan baik. ada arahan ataupun saran yang mungkin ingin disampaikan ataupun mungkin harapan ke depannya dengan keberadaan Jogja Planning Gallery ini sendiri dari Dewan itu seperti apa? Tahapan-tahapan mungkin harus jelas di depan. Penjadwalannya. Termin A, termin 1, 2, 3 ini harus jelas. Karena apa? Semua orang harus tahu. Jogja Planning Gallery ini fungsinya untuk apa? Siapa yang akan dilibatkan? Sehingga hari ini saya rasa H-2 tahun ini tidak cukup. Tidak cukup. Sehingga hari ini melalui skema kolaborasi ataupun sinergisitas dengan kota ini menjadi penting. Jangan nanti dianggap pemerintah kota tidak kooperatif. Sehingga bagi kami juga akan menunggu untuk bagaimana nanti mengikutsertakan semua elemen. Bukan elemen yang terdampak negatif, tapi elemen yang akan memperkuat. Saya rasa ini menjadi penting untuk bagaimana keberlangsungan Jogja Planning Gallery ini untuk yang senyata-nyatanya. Jogja ini ya pasti semua kan, tapi juga tidak melupakan esensi Jogja adalah Indonesia Mini. Semua warga Indonesia ada keterwakilannya di sini terkait dengan bagaimana hari ini ramah huni ini. Saya rasa seluruh provinsi ini ada asrama di sini untuk diajak berkomunikasi, kemudian menjadi bagian penguat terkait dengan bagaimana Jogja Planning Gallery ini tidak semata-mata hanya menjadi museum, tidak hanya sebagai destinasi baru, tetapi ada nilai manfaat buat siapapun yang terlibat. Jadi saya rasa saya selalu mengikuti kekasannya pemerintah Kota Yogyakarta dengan melibatkan 5K ya Pak. Ada fungsi keraton, ada fungsinya kota, itu kota ini adalah pemerintah kotanya. Kemudian kampus atau akademisi harus dilibatkan, kemudian corporate, kemudian terakhir adalah kampung, adalah masyarakat. 5K ini adalah selalu kekuatan, dan semua tidak bisa melupakan ketika bicara masalah di Kota Yogyakarta. Sehingga tidak ada yang ditinggalkan, semua punya peran untuk membawa dampak kemajuan terkait dengan bagaimana hari ini JPG akan mewarnai di kawasan Malioboro. Itu tadi Kanca Muda ngobrol-ngobrol kita tentang Jogja Planning Gallery di hari ini di Indiana Zone. Kanca Muda terima kasih. So don't go anywhere, stay tuned on 106.1 Geronimo, the real sound of Jogja. 106.1 Geronimo FM. The real sound of Jogja, Geronimo FM.